Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat para mahasiswi, teman-teman, dan semuanya yang saya hormati. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin. Baik, langsung saja kaitannya dengan pembiayaan, hukum pembiayaan syariah. Perlu diketahui bahwasanya manajemen risiko bank syariah dimanapun kita berada, pasti secara umumnya manusia itu mempunyai risiko. Nah, dalam risiko tentu berbeda antara manusia dan manusia yang lainnya. Nah, maka dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang risiko yang kaitannya bank syariah, di mana risiko itu harus kita minimalisir ataupun harus kita kurangi. Secara khususnya risiko itu harus sekecil-kecilnya kita halo ya, atau kita antisipasi. Nah, maka dalam manajemen risiko bank syariah pada kesempatan kali ini banyak hal yang perlu dibahas tentang kaitannya dengan risiko-risiko itu, seperti risiko yang tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Nah, itu apa kira-kira ya? Selanjutnya, pengertian manajemen risiko perbankan syariah, secara bahasa manajemen adalah penertiban, kemudian pengaturan pengurusan dan perencanaan. Kemudian secara terminologi, manajemen adalah suatu aktivitas yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan secara personal. Adapun risiko adalah kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Dapat didefinisikan bahwasanya risiko itu adalah ketidakpastian yang akan sesuatu itu menimpa atau mempengaruhi kesejahteraan baik seseorang, umumnya adalah kaitannya perusahaan ya, dan yang lainnya. Nah, maka dalam kesempatan ini kaitannya risiko ya harus kita tingkatkan, kaitannya kita minimalisir kaitannya dengan sekecil mungkin risiko itu kita tingkatkan, agar kita tingkatkan antisipasinya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi harus kita tingkatkan antisipasi risiko. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian pada pengertian manajemen risiko perbankan syariah ya, sebagai karakter manajemen risiko dalam bank Islam, manajemen risiko itu dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan konvensional. Nah, apa itu karakternya? Nah, tentu ada pembeda antara manajemen risiko perbankan syariah dengan yang namanya
bank-bank konvensional. Nah, dalam konteks ini manajemen risiko yang dalam hal syariah ya berbeda dengan bank Islam. Nah, dalam risiko itu terletak pada bagaimana cara mengukur ya, how to measure, kemudian melainkan pada apa yang dinilai, what to measure. Nah, perbedaan ini terletak pada dan terlihat pada proses manajemen risiko, yang artinya bahwa operasional bank Islam meliputi identifikasi ya. Jadi berbeda sekali. Dalam manajemen risiko bank Islam ini bisa diidentifikasi risiko. Kemudian ada yang kedua, dinilai penilaian risiko. Yang ketiga, antisipasi risiko dan monitoring risiko. Nah, maka tentu berbeda dari bank konvensional. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi risiko. Itu apa yang tadi saya sebutkan? Identifikasi risiko adalah meliput risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti halnya proses manajemen sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, perusahaan, transaksi. Nah, di sini berikutnya penilaian risiko tadi ya. Penilaian risiko itu apa? Penilaian risiko adalah keunikan bank Islam yang terlihat pada hubungan antara probability dan inspect, atau biasa dikenal sebagai kualitatif approach. Nah, ini dalam pergerakan bank-bank Islam ini juga dinilai ya, dalam hal kapabilitasnya apa, kelebihannya apa ya, kelemahannya apa, sehingga bank-bank Islam ini benar-benar baik secara umum maupun khusus ini kuat dalam sistem ataupun manajemennya, sehingga diharapkan tidak tergoyahkan dalam berbagai krisis A, B, C, dan D, karena hal-hal tersebut sudah bisa dihalau. Saya kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah antisipasi risiko ya. Dalam Islam mengatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam ya. Bank pun juga tentu bisa mengayomi sosial masyarakat. Salah satunya adalah bisa mencegah terjadinya suatu kerugian. Nah, maka semua orang tentu tidak akan mau ya menerima kerugian. Nah, akan tetapi bahwa orang-orang di bidang perbankan itu ya, baik perbankan maupun person seorang itu ya, tentu mencegah itu adalah hal yang lebih baik daripada mengobati, karena kalau mengobati itu adalah suatu hal yang sakral, yang perlu waktu dan yang perlu semuanya. Nah, maka kembali ke antisipasi risiko ini, cara mencegahnya tadi ya sudah disebutkan sehingga bisa minimalisir kerugian yang ada. Kemudian adalah preventif. Dalam ini Bank Islam memerlukan persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah kekeliruan proses bank. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini juga berupaya agar bank-bank Islam ini berkembang baik, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan.